Bunuh, 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 bunuh. Bodoh ya tetap bodoh, kamu tidak terlihat seperti pangeran berjubah merah. Nasib Yunsu malah bergantung pada si bodoh ini. Aku adalah Panglima Naga Negara. Siapa berani melawan? Wahahaha. Kakak, aktingku bagus kan? Hahaha. Bagus. Lalu kenapa kakak tidak Bukannya kakak bilang kalau Xiao Fan tampil baik, Yunzhou bisa diselamatkan. Kakak tidak akan sedih lagi. Aku hanya sedikit lelah. Kalau lelah, Xiao Fan pijitkan kakak. Maaf, adik kecil. 2 tahun lalu, hilangnya Panglima Naga. Jepang terus mengusik utara. Perang berkepanjangan. Terpaksa, Raja Beiliang dan Jepang adakan pertarungan arena. Pemenang akan kuasai Yunzhou. Setengah bulan lalu, Ayahku Kersuken terluka parah. Tak ada yang bisa melawan di Yunzhou. Kebetulan kamu mirip 90% dengan Long Shuai. Terpaksa kau harus berpura-pura jadi Long Shuai. Meminjam reputasi tak terkalahkan Long Shuai. Mengusir Dewa Perang Jepang. Selamatkan Yunzhou. Jika malam ini gagal, Yunzhou akan jatuh ke tangan Jepang. Keluarga Lin juga akan celaka. Anda kah benar-benar Long Shuai? Pasti bagus. Non, hampir waktunya. Xiao Fan, aku masuk dulu. Kamu segera menyusul. Ok. Rapikan pakaian Xiao Fan. Apa yang barusan kukatakan? Jangan sampai terulang. Siap, Non. Tunggu aku, Kak. Aku segera menyusul. Aku tahu. Wah. Ini kan si idiot Lin Fan, cuma ganti baju bagus, jadi agak mirip manusia. Jejak, baru dapuji langsung berubah jadi mandikan. Giok itu bagus, Yang ini maksudmu? bawa ke sini. Nona Lu, maaf tidak bisa. Diam dan minggir. Aku harus dapat yang kuinginkan. Kalian semua jahat. Bodoh, serahkan barangnya. Tidak, kalian semua jahat. Lekas serahkan. Tidak. Ayo. Berikan. Tiga jiwa kembali ke tempat, 7 jiwa berkumpul. Aku ternyata tertidur 2 tahun. Aku adalah Panglima Naga bangsa ini. Apa yang kalian lihat, berikan padaku. Lin Fan si bodoh berani melawan? Lin Fan, SI Tolol. Bodoh biasa, berani kau mengabaikanku. Lihat bagaimana ku beri pelajaran. Baik. Nanti kulihat cara ku perlakukanmu. Aku tidur 2 tahun singkat. Banyak kejadian berubah. Perbatasan utara terus terdesak. Kini akan jadi pertarungan cincin untuk tentukan kepemilikan Yunzhou. Obat apa yang dijual Beiliang Wang ini? Kira aku bodoh? Baik. Akan kugunakan mata Lin Fan. Mengamati segala hal di dunia. Ibu Lin, lama tak jumpa. Ibu semakin awet muda. Terima kasih, kau pun semakin cantik. Silakan atur sendiri. Ibu, pertarungan cincin mulai sejam lagi. Ini soal hidup mati Yunzhou dan keluarga Lin. Mengapa ibu tak peduli? Bukannya sudah kuberitahu? Lin Fan mirip 90% dengan Long Shuai. Gunakan dia pengganti Long Shuai. Apa yang perlu dikhawatirkan? Aduh kakak, dulu Long Shuai bawa pedang naga Yin di Jepang. Bunuh 100,000 musuh. Jepang gempar hanya dengar namanya, mereka takkan berani datang malam ini. Tapi tetap saja, Lin Fan. Kakak, kau rabat si bodoh itu 2 tahun. Dia balas budi, memang seharusnya. Jue, jangan pikirkan si bodoh. Pangeran muda juga akan hadir nanti. Kau harus menyenangkan pangeran muda. Dengan begitu keluarga Lin akan makmur. Benar juga. Wah, hei. Mirip, sangat mirip Long Shuai. Katanya dia idiot. IQ-nya tak sampai anak 3 tahun. Berarti harus pakai popok dong? Wahahaha. Enak, benar-benar enak.
Si bodoh itu menghinaku. Kau harus membelaku. Mau mencoba 2 gigitan? Lin Fan, MHM. Enak tidak? Enak. Bagaimana kalau kita main game? Oh, Kalau begitu jilat sepatuku sampai bersih. Nanti ku beri paha ayam besar. jilat sepatu. Ya, seperti itu. Oh, kalau begitu ku biarkan kau menjilat puas. Dia benar-benar menjilat. Jijik. Asyik, hahaha. Bau APA ini menjijikan. Kau cari mati ya? Apa itu mati? Hari ini akan kuberi pelajaran. Lin King, sedang apa kamu lakukan? Dasar bodoh ini mempermalukanku di depan umum. Menurutmu apa yang akan kulakukan? Si bodoh ini tadi berteriak padaku di ruang ganti. Patahkan tangannya untukku. Orang bodoh yang tak paham bahasa manusia perlu diajari. Benar, biar ingatanku tidak cepat hilang. Kalau kau tidak usah menggoda, Lin Fan juga tak akan kehilangan muka di depan umum. Dengar baik-baik, selama aku masih ada, hak ada yang Paul menendasnya. 2 tahun ini, aku dihina dan ditindas. Hanya Lin Ziwei yang tulus memperlakukanku. Aku tak akan pernah mengkhianati ketulusan ini. Pangeran kecil itu mencintaimu. Kalau begitu, kau sangat melindungi si bodoh ini. Tak khawatir pangeran kecil itu marah? Dia adalah dia, aku adalah aku. Aku tidak ada hubungannya dengannya. Tidak untuk lama. APA, Bukan apa-apa. Aku tidak bilang apa-apa. Xiao Fan, berjemu koter. Cepat rapikan. Baik. Setelah Pangeran kecil Lin King berkata, seharusnya anak Yuan Santian, Yuan Ting, Raja Baelyang takkan mengko malam ini? Dokter gadungan, pergi dari sini. Tuan, Anda harus bertahan. Apa yang masih kau lakukan? Cari dokter. Kuingat Lin Dongze berlatih di retret untuk pertarungan. Terburu-buru, obsesinya menyebabkan luka serius. Tapi semangatnya saat ini tak terganggu. Pembuluh darahnya utuh, sama sekali tak terlihat terobsesi. Paman Lin, bangun dan main dengan Xiao Fan. batuk-batuk. Lin Fan. Jangan ganggu istirahat sang guru. Batuk-batuk. Bangun, kau jahat sekali. Fanny, siapa yang melakukan ini? Ini semua ulah Lin Fan. Kau berani fitnah setengah. Tinggal setengah jam lagi, pertarungan di ring akan segera dimulai. Bahkan bayangan Jepang pun tak terlihat. Pasti kabur karena ketakutan. Keperkazaan Long Shuai tak terkalahkan. Berani-beraninya Jepang bersikap lancang. Jepang kalah tanpa perlawanan. Yun Zhou baik-baik saja. Keluarga Lin juga sudah terlepas dari krisis. Tapi kenapa aku masih khawatir? Kak, makan permen dulu. Xiao Fan memang baik. Teriak-teriak seharian, sama sekali tak sopan. Lin Jiabai sudah membesarkanmu 2 tahun. Kalau bukan karena bantuan Lin Ziwei, 2 tahun lalu aku mungkin mati kelaparan di gerbang Lin. Kau lindungi aku selama 2 tahun. Aku akan jaga kau selamanya. Putra Raja Baelyang, Yuan Ting telah tiba. Biar aku beritahu. Bahkan Jepang tahu pangeran kecil datang hari ini. Jadi dia kabur, menang tanpa bertarung. Ziyu, lama tak jumpa. Cantik selalu. Cantik, sangat menawan. Ini Liongi naga Phoenix giok buatan pengrajin nasional dari giok dingin 10.000 tahun. Artinya naga Phoenix membawa keberuntungan, keharmonisan abadi. Tidak mahal, cuma 30 juta. Semoga kau suka. Pangeran kecil, ini tidak pantas. Biasa saja. Cuma 30 juta. Bukan masalah. Tapi jangan khawatir. Beberapa hari lagi ada pesta pertunangan. Akan kuberi 9 hadiah tunangan. Alangkah cantik dan berbakatnya mereka berdua. 9 hadiah pernikahan. Sidia Bendetak Ternalai Harganya. Yang bisa menikahi pangeran kecil pasti sangat beruntung. Pangeran kecil, apakah Anda keliru? Apa hubunganku denganmu? Ya. Tentu saja ada. Aku sudah bersusah payah. Aku baru negosiasi pernikahan ini dengan Istana Baelyang. Kamu terlalu berisik. Di mana harga diri pangeran kecil? Perjodohan, kenapa aku tidak tahu? Sekarang sudah tahu kan, kakak? Menikahi pangeran kecil adalah rezeki 3 turunan. Mimpi pun mereka tidak berani. Juga, jauhi si bodoh itu mulai sekarang. Kakak ipar akan marah kalau melihatnya.
Pangeran kecil, ambil kembali liontin naga Feng Huang ini, dan 9 hadiah pertunangan lainnya, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Maksudmu apa? Katakan yang sebenarnya, aku sudah terikat. Karena cinta salah dari pangeran kecil, Ziwe tak pantas menerimanya. Lin Jiwe. Kojila. Kakak, Yangan kau suka si bodoh itu? Aku bilang ingin. Diam. Jangan marah, pangeran kecil. Ziwe tak ada hubungan dengan si bodoh itu. Dia pasti akan menikahimu. Begitu. Jadi, Tuan. Kusuruh si bodoh itu berlutut dan meminta maaf. Bodoh, cepatlah berlutut. Lin Fan tidak bersalah. Mengapa harus berlutut? Andalkan aku, Nyonya keluarga Lin. Baiklah. Ngapain marah untuk orang sekarat? Aku suka anggur, suka kecantikan juga. Tapi seperti kata pepatah, buah yang dipaksa tak akan manis. Jadis c'est Karanko. Mau terima giok ini? Lalu a diri pertunangan dangan patunanti. Jadilah wanitaku, atau kau melawan. Musu istanabelian. SST, jangan bicara. Jawab dengan tindakan. Ku beri 3 detik. 3. Lin Jiwe, setujula. 2. Demi kelu agalin. Kakak, tolong janji, aku tak mau mati. Kau tak mau, aku yang mau. Hahaha, ini milikku. Ini liontin Giok, naga Phoenix bernilai 30 juta. Kalau rusak, nyawamu 10 kali tak cukup ganti. Kalian ganggu adikku, takkan kuberi. Haha, dasar sampah. Cepat kembalikan liontin ke pangeran kecil, atau kau kubunuh. Baik, akan ku kembalikan. Hei, rusak, ini palsu, hahaha. Giok dingin 10.000 tahun ini sangat keras. Setara berlian. Kenapa bisa pecah? Mungkin asli atau palsu? Apa maksud palsu? Ini liontin pilihan pangeran kecil. Mana mungkin palsu? Pasti si tolol yang merusak. Cepat kembalikan liontinnya. Xiao Fan tak pernah lihat liontin ini. Tanya kara dia menepu. Itulah yang dilakukannya. Dosa, ada masalah APA? Lin Jiwe, kau milikku. Di hadapanku, jangan perlakukan dia seperti anak kecil. Pangeran, Anda baik-baik saja? Haha, asli atau palsu tak penting. Aku sudah ubah keputusan. Aku mau tangan si tolol ini. Siapa berani? Beraninya kau. Bawahan Lin Dongze terlambat. Laporkan ke Jenderal Long. Ayah? Kenapa ayah bangun? Kenapa tidak ingin kubangunkan? Tidak. Sama sekali tidak. Maksudku, ayah tak perlu bersujud pada si bodoh. Kehebatan Long Shuai. Bagaimana kau berani menghinanya? Dia itu Long Shuai macam apa? Diam. Jangan diam. Seru-seru. Kenapa ribus sekali ini? Kinger tidak berkata salah. Kau juga diam. Aku tak sadar selama ini. Puri gubernur sudah kau kotori. Bikin perjanjian pernikahan semaunya. Apa aku masih kepala keluarga di matamu? Dasar bodoh. Nanti aku jemput. Lin Dongze, kau baru saja siuman. Apako sudagila, mazi linglin. Comme la bersuju pada palsu. Kau cari muka padanya. Kalau ini sampai tersebar, bukankah Gubernur Yunzhou akan jadi bahan tertawaan? Benar, aku memang linglung. Lin Dongze tak tahu kekuatan naga. Sangat memelukan. Bersiap mengundurkan diri sebagai Gubernur Yunzhou. Mulai sekarang, bersedia mengikuti Long Shuai. Jangan bicara soal susah. Jangan. Ayah, kau gila. Berbalik. Bersujudlah padaku. Ayah. Kau tak sopan. Kuanggap kau bukan anakku. Kau juga bersujud. Apa yang sebenarnya terjadi? Gubernur, mengapa dia begitu merendah? Ayahku selalu bersikap tenang. Bahkan di hadapan raja pun tak rendah diri maupun sombong. Hanya dengan menghormati Long Shuai sepenuhnya mungkin? Dongze. Tak kusangka kau Gubernur Yunzhou. Aktingmu bagus sekali. Hampir saja kupikir. Si bodoh ini benar-benar Long Shuai. Ternyata ini cuma akting. Sudah kukatakan. Bagaimana mungkin SI Tola Lin Fan, ini Long Shuai? Apa yang kupikirkan? Tangerine kau salah. Dan ini? Tak bisa dilanjut. Hei, ini sulit juga bagimu. Mau lawan si bodoh ini? Pangeran kecil, hati-hati. Permisi. Ayah Kueba. Aku terbiasa melanggar aturan. Kini kalian telah sadar. Maka di hadapan ratusan suku Yunzhou, umumkan pertunanganku dengan Ziwe. Ngomong-ngomong, aku buru resepsi bisa diadakan nanti malam. Saya, Lin Dongze, tidak akan mengakui perjodohan ini. Semoga pangeran kecil mau menarik kembali. Tidak mau mengaku?
Ini ada cap keluarga Lin di sini dan tanda tangan Lin. Bukti yang tidak terbantahkan. Mau merusak kehormatan keluarga Lin yang berabad-abad? Ada cap keluarga dan tanda tangan. Tidak bisa batal kalau sudah dinikahkan. Untuk sebuah pernikahan, tidak perlu menyinggung Istana Beiliang. Masih ada cara lain. Yakni, Bapak makan surat perjodohan ini. Maka tidak ada buktinya. Habiskan, hehehe, habiskan, hehehe. Lin Fen, apa yang kau lakukan? Itu kontrak pernikahan kakakku dengan pangeran kecil. Kontrak pernikahan? Kontrak APA? Tenang saja, pangeran kecil. Bahkan tanpa kontrak pernikahan, pernikahan ini tetap sah. Tidak ada kontrak pernikahan. Dari mana datangnya pernikahan? Ini kata pangeran kecil, tidak ada buktinya. Yuan Ting, jangan keterlaluan. Père Le Bihan, 2 hari lalu ada yang bergosip tentang aku. Aku langsung memotong lidahnya. Kemarin aku melihat pria buruk rupa di jalan. Aku merasa sangat kasihan. Aku membakarnya sampai tak dikenali. Hari ini aku akan membunuh si bodoh. Apa itu berlebihan? Tidak berlebihan. Tentu tidak berlebihan. Bisa dibunuh langsung oleh pangeran kecil. Itu adalah berkah untuk Lin Fen. Bodoh? Jangan mengalah biar pangeran membunuh. Siapa yang berani keluar? Apa aku masih bisa keluar? Oh, aku mengerti. Hahaha. Dia menggelinding. Cari mati. Lin Fen, ayah. Jangan khawatir, dia tak bisa lukai Lin Fen. Karena kau sangat ingin punya pernikahan, aku akan jadikan kau pria seumur hidup. Poton dan Kakak. Bodoh bau. Beranignac Osakitiaku. Poton bien tuku. Beri makan anjing. Lamban. Semua yang tadi di sini melihatnya. Pangeran cilik sendiri yang memukulnya. Apa hubungannya dengan Lin Fen? Ya, kau pantas menerimanya. Tangerine Kuzarankin Cow. Cepat periksa ke dokter. Mungkin masih bisa diselamatkan. Lindongs. Koneka Lindingi Sibodoini. Aku hanya menjalankan kewajiban. Baik-baik. Baiklah. Mulai hari ini. Istana Beiliang dan Keluarga Limbermusuan. Tak berhenti sampai mati. Dasar bodoh. Jangan hidup tenang bersamanya. Dasar tolol sialan. Ini semua salahmu. Ibu, ini bukan urusan Lin Fen. Jue, pangeran cilik benar-benar marah. Pergi minta ampun padanya, atau keluarga Lin akan binasa. Kakak, kau jelita nomor 1 di Yunzhou. Masih menjaga tubuh seperti giok 20 tahun lebih. Pangeran, lebih baik kau gigit ini. Asal kau layani pangeran malam ini, keluarga Lin bisa selamat. Kakak tidak takut. Xiao Fan akan lindungi kakak. Melindungimu seumur hidup. Wah, ko. Kuraza Takakan Selama Malami. Bodoh bau, kau belum selesai. Kau pikir dirimu Long Shuai berkostum hitam? Kau pantas dapat ini. Keluarga Lin sampai di titik ini. Ini semua salahmu. Dasar pengkhianat. Keluarga Lin telah membesarkan Mudetin. Bahkan anjing penjaga pun tidak. Kakak, bukankah sudah kularang kalian bicara? Apa aku salah? Ituka Istana Beiliang. Kuaza ata wilaya sekitarnya. 10.000 tentara bayaran. Keluarga Lin kecil kami. Menghina makhluk seperti itu. Hanya akhir kematian. Ayah, kau terlalu lama tak sadar. Bingung. Dia memang bodoh. Lin Fen bukan Long Shuai. Apa katamu barusan? Jangan khawatir, pangeran muda. Saudariku pasti akan menikahimu. Si bodoh ini pasti mati. Pangeran muda. Jangan lakukan ini. Jangan rusak persahabatan dua keluarga. Ya, kita semua keluarga. Bagaimana kalau Begini? Pangeran muda, setelah malam ini, Aku akan suruh orang ikat si bodoh l'infan. nanti, pangeran muda bisa bunuh sesukamu. Status terlalu rendah, kekuatan terlalu lemah. Membunuhnya hanya akan kotorkan tangan. Serahkan pekerjaan kotor ke orang lain. Oh, aku mengerti. Aku akan segera. Tenant, Bantuan Akan datang. Tidak, orang Jepang sudah datang ke sini. Ini sudah berakhir. Pertarungan di ring disepakati jam 8. Kalian tidak terlambat. Hahaha. 2 tahun lalu, pertempuran utara. Long Shuai masih elegan. Kenapa orang bodoh ini tidak bisa bicara? Bodoh ya tetap bodoh. Ini sudah berakhir. Karena kedua pihak sudah siap, silakan naik ke panggung dan bertarung. Kenapa perwakilan Jepang tidak naik panggung? Pasti wibawa Long Shuai yang membuat Jepang takut. Mereka tidak berani naik panggung.
Dewa perang Jepang tidak pernah takut berperang. Sebelum itu, Kami juga ingin mengembalikan sesuatu. Pedang Bergambar Naga, Bersuara seperti naga. Ini pedang pribadi Long Shuai, pedang naga Yin. 2 tahun lalu, Long Shuai masuk ke negara kami dengan pedang ini. 7 kali masuk, 7 kali keluar. 100.000 prajurit kami membuat prajurit kami ketakutan. Dan menggantung pedang ini di utara negara kami. Semangat pasukan benar-benar runtuh. Sejak itu, kemenangan pertempuran utara ditetapkan. Pedang ini adalah aib bagi negara kami. Pertempuran ini menjadi momok para prajurit. Maka negara kami memohon Long Shuai mengangkat. Kenapa si bodoh ini tidak mengambil pedang? Legenda mengatakan pedang naga Bing adalah jiwa dan mata pisau abadi. Memotong besi seperti lumpur. Tak ada yang bisa mencabut pedang ini kecuali Long Shuai. Bahkan jika si bodoh ini mengambil pedang, hanya akan mempermalukan diri. Diam. Sejak 2 tahun lalu, Long Shuai sudah dikpungayaku. jatuh dari tebing. Encure Berkeping Keping. Tantangan ini Anya Sibodo Yang mirip Long Shuai. tak perlu kau khawatirkan itu. Semua berjalan sesuai rencana. Kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik. Mengapa Long Shuai tidak mengambil pedang? Apakah kau takut? Kurang ajar. Long Shuai gantungkan pedang Longyin di garis utara Jepang. Untuk menunjukkan kejayaan negeri naga, mengguncang Jepang. Masih berani bicara? Kalau bisa suruh Long Shuai tarik pedang hadapi musuh. Jenderal kalah masih berani omong kosong. Meski tak ingin mengakui. Tapi begitulah kenyataannya. Bagaimana kalau begini? Jika Long Shuai bisa mencabut pedang ini, Dan ikut dalam pertempuran. negara kami akan mundur 300 mil dari garis utara. Kami berjanji tidak akan melanggar selama 10 tahun. Karena Long Shuai negeri Jepang pasti nekat mati. Penui Saja Permantan Mereka. Ah, Dan. Pertempuran ini bisa menambah 300 mil wilayah negeri naga. Ah, Pastidame Selamadita. Ini hal yang bagus. Ah, Long Shuai. Mengapa Long Shuai tidak berani naik panggung? Tidak berani. Masih tidak bisa. Apa maksudmu? Kabarnya Long Shuai menghilang 2 tahun lalu. Makanya kerajaan naga terus terdesak. Garis utara mundur terus-menerus. Dalam keputusan. Barulah pertarungan arena tentukan kepemilikan Yunzhou. Bukankah Long Shuai di depan ini palsu? Apa yang kau bicarakan ini? Mana mungkin Long Shuai palsu? Aku hanya dengar kabar burung. Tak penting rumor itu benar atau tidak. Tapi pertarungan hari ini menyangkut kendali atas Yunzhou. Ini takdirel akan. Segera undang Long Shuai naik panggung. Agar tidak buang waktu semua orang. Ini bahaya. Dewa perang Jepang sudah naik panggung. Pertempuran ini tak terhindarkan. Ini gara-gara si bodoh ini tak gentar lawan Jepang. Mana mungkin si bodoh ini lawan dewa perang Jepang? King Air, pertarungan ini pasti kalah. Jika Yunzhou jatuh ke tangan Jepang, kita semua akan jadi tawanan. Pangeran muda. Kau harus selamatkan kami. Hanya kau yang bisa selamatkan kami. Pangeran, asalkan kau bisa bawa kami keluar Yunzhou, aku pasti nikahkan Ziwei dengan bahkan jika harus jadi pelayan, biarkan dia melayanimu dengan baik. Ibu, apa yang kau bicarakan? Keluarga Lin tidak penting. Cepat ke sini, minta pangeran muda mengampuni dan... Kalian berdua memelukan. Bagaimana keluarga Lin bisa menyerah? Putri Lin Dongsa. Mungkin dia merendahkan diri? Yunzhou akan hancur. Apa kau gubernur Yunzhou? Kau. Ayah, hentikan obsesimu. Kau membuat pangeran kecil marah lagi. Kita semua akan mati. Aku anak kandung. Wah, itu yang ingin ku dengar. Haha, ayo panggil satu. Kuk. Ah, saat Yunzhou jatuh, ikuti saja aku. Terima kasih pangeran kecil. Aduh, kecantikan yang begitu lembut. Sayan Sekali Dijadi Kampelayan. Cuaca akhir-akhir ini agak dingin. Engat Kan Rangeant Cu. Berkat pangeran kecil, aku pasti akan menyuruh Ziwei menghangatkan ranjang. Adikku bisa menghangatkan ranjang pangeran kecil. Ini berkat yang dia kumpulkan selama 3 kehidupan. Minairala. Bahkan jika Yunzhou runtuh, Kemersotin Kelu Argalin, aku takkan pernah menyerah. Baiklah. Karakter. Begitulah asyiknya menaklukkan. Kalian semua jahat. Jangan ganggu adikku. Dasar bodoh. Kau benar-benar cari mati. Ini cuma menghunus pedang? Apa hebatnya? Aku masih punya banyak pedang di rumah. Siapa takut siapa? Dasar bodoh.
kira pedang naga Bing mainan? Dari ucapannya, benar? Kudengar ada yang menjilat kakimu kiri. Jika kau bisa mencabut pedang naga Bing, aku akan sujud dan jilat. Oak, aku suka jika orang menjilat kakiku. Benar-benar mau menjilat kakiku? Omong kosong. Siapakah pangeran kecil ini? Kabarnya, kuda liar susah dikejar. Masa dia bohong di kalian seperti orang bodoh? Tapi jika tak bisa mencabutnya, langsung ku tembak di tempat. Baik. C7. Xiao Fan. Kakek, lama menunggu. Kebat. Bagaimana mungkin? Kau harus jilat sepatu. Mustahil. Pedang ini pasti sudah dimanipulasi. Bagaimana dia bisa mencabutnya? Pangeran kecil, jilat. Diam. Aku putra Raja Beiliang yang mulia. Betapa tinggi status. Mana mungkin mau menjilat kakimu? Kau pikir aku sebodoh dirimu? Yakin? Pangeran kecil. Kau ini. Jalat kaki. Seru. Haha. L'infane. Kokarimati. Lindongs. Beranignako Alongiaku. Pangeran, ini Yunzhou. Bukan Beiliang. Aku Gubernur Yunzhou yang terhormat. Mengapa tidak? Lindongze si tua ini, kemampuannya sudah pulih. Lupacan. Nagaku attaquant Mangalakan ular lokal. Tak perlu konflik dengannya saat ini. Kokejam. Pedang Dragon Chant baru dicabut. Silakan naik panggung bertarung. Benar. Tadi lupa menyebutkan, pertarungan ini sampai mati. Hanya pemenang yang keluar hidup-hidup. Bagaimana ini? Berarti, kalau si bodoh l'infan kala. Dia akan mati di ring. Bukankah lebih baik? Si bodoh ini terus membuat pangeran kecil marah. Mati di iring. Amara pangeran kecil reda. Takkan timpakan ke keluarga Lin. Kan? Lihat aku. Aku tidak salah. Tentu, hanya ada satu cara menghina pangeran kecil. Prajurit sejati tak takut hidup dan mati. Long Shuai, silakan naik panggung. Baik. Karena kau nekat cari maut. Ayo, aku mulai. Apa dia anggap pertarungan hidup mati ini main-main? Kadang aku iri sama si bodoh ini. Xiao Fan, kita takkan bertarung di arena ini. Pulang yuk. Kakak, jangan cari masalah. Dia nggak mau naik. Bagaimana dengan Yunzhou? Bagaimana keluarga Lin kita? Aku nggak bisa lihat dia mati. Lagi pula, meski dia naik panggung, tetap nggak akan mengubah apapun. Kakak, jangan sedih. Nanti jadi nggak cantik kalau sedih. Linziyu. Aruskako Lindingi si bodoh ini. Dia nggak naik. Kau yang naik. Baik, aku yang maju. Mingkai. Kak, kau baik-baik saja? Yuir, kau tidak apa-apa? Tenang, aku baik-baik saja. Dasar gadis kecil bau, berani tantang aku? Sorot mata ini menyeramkan tapi familiar. Dia Zhen Guolong. Tidak. Dasar idiot dengan senyum di wajahnya. Mana mungkin ini Panglima Naga Sengwo yang ditakuti? Pasti tadi ku bilang. Kau sudah cukup bermasalah, lawan jika kau mau. Jambon merangek. Kalau begini terus, lebih baik menyerah dan cepat selesai. Pangeran muda, kau anggota keluarga kerajaan. Bagaimana kau bisa pupuk ambisi negara Jepang? Aku hanya bicarakan situasi. Ayah, pangeran muda benar. Bagaimanapun kita tak bisa menang. Mengakulah kalah. Selamatkan ambisi Jepang. Diam. Kau hanya bahan lelucon. Siapa bilang kita harus menyerah? Kakak, lihat bagaimana aku bantu luapkan amarah. Si bodoh ini akan mati. Yunzhou akan beralih ke tangan Jepang. Saat itu, kuharap Jepang bisa tepati janji. Jangan khawatir, Pangeran Muda. Jepang pasti bantu Raja Beiliang raih kejayaan. Ini hanya satu dari pencapaian besar. Nah, yang kedua. Hahaha Pangeran Muda, kau memang jahat. Yo, bego ini masih bisa pose. Lumeyan. Dia nggak sia-sia nonton kartun? Sayon kita tak akan liai tulaji. Lakukan sekarang. Twangkin.
Dewa perang Jepang memang begitu. Hehehe. Luar biasa. Si bego menang. Kenapa kamu mencubitku? Sakit, ini bukan mimpi. Tak apa, Xiao Fan. Aku kan bilang akan menghajar mereka untukmu? Ini nggak sah. Pertarungan tadi nggak dihitung. Pedang Naga Yin Dragon Shuai Ada Blad Ensul. Pasti Tadi Blad Ensul Yumov Dragon Bing Sword. Ini yang bunuh dewa perang Jepang. Emang ada hubungannya sama kamu? Oh begitu. Pantasan si bego menang. Tapi aku ini Sen Guolong. Aku yang bunuh dewa perang Jepang pakai pedang. Apa dewa perang Jepang bisa menyaingi Long Shuai? Dibuna pedang, itu juga masuk akal. Legipula Long Shuai tidak pakai pedang Pangailan Naga. Mungkinkah pakai pisil kerdil kelas rendah dari negeri Jepang? Tak masalah bila dia benar-benar Jenderal Naga Zemwo. Tapi dia penip. Bahkan jika dia kalahkan dewa perang Jepang, pertarungan arena ini tetap tak sah. Yuan Ting. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa aku mengarang cerita? Lindongs. Apa kau tidak tahu? Kau. Pangeran muda, ini benar adanya. Tentu. Bodoh ini bernama Lin Fen. Dia appelé Yankee Luargalin. Orang dengan IQ tak sampai anak 3 tahun. Bagaimana mungkin jadi dewa perang? Semu a di Signari ini sudah palsu. Ini semu a Sandiwara. Tujuannya agar negerimu menyerah tanpa perang. Relakan kendali atas Yunzo. Linking. Kotuan Muda Keluargalin. Ucapanku barusan bohong. Tidak. Bagaimana denganmu? Saya paham. Untung pangeran muda berbicara. Kalau tidak, saya benar-benar tertipu. Karena Long Shuai Zemwo tak hadir di arena. Maka saya nyatakan. Pertarungan ini kemenangan Jepang. Yunzhou akan jadi milik negara kami. Ini omong kosong. Aku Lin Dongze bersumpah atas nama Gubernur Yunzhou. Lin Fan. Xiao Fan. Benarkah? Tentu. Aku Panglima Naga Zhenguoyang, Ali membasmi penjahat. Aku hampir mati ketakutan. Untung tadi kukira orang bodoh ini adalah Long Shuai. Ah, konyol. Kau cuma Gubernur Yunzhou biasa. Aku bersumpah atas nama Istana Beilia. Dia palsu. Pandran Kessel Terrace Menuda Lin Fan berpura-pura jadi Long Shuai. Apa ada buktinya? Setengah hidupku kuhabiskan di atas kuda. Pernah mengabdi pada Long Shuai. Aku paling hafal wajahnya. Ini jelas wajahnya. Selain itu, pedang Yin Naga adalah senjata pribadi Long Shuai. Hanya Long Shuai yang bisa mencabutnya. Hanya Long Shuai yang bisa mengendalikan. Kau tahu itu. Tak terbantahkan. Dua hal ini membuktikan dia Zhenguo Long Shuai. Bagaimana denganmu? Aku Zhenguo Long Shuai. Siapa berani melawan? Long Shuai, maafkan saya. Long Shuai, maafkan saya. Karena kau ingin memaafkan. Segera umumkan hasil pertarungan arena. Pertempuran hari ini kekalahan bagi Jepang. Kepemilikan Yunzhou milik Kerajaan Naga. Negara kami tak berhak ikut campur. Dan? Negara kami akan mundurkan pertahanan perbatasan 300 mil. Mulai saat ini, tidak akan menyerang selama 10 tahun. Tunggu sebentar. Saya tidak tahu perintah Long Shuai. Berani mengambil pedang lagi? Jepang harus binasa. Kau pengkhianat. Pengkhianat. Jangan lancang bicara sembarangan. Akan kubunuh kalian semua. Pergi dari sini. Kenapa kau beri dia pedang naga beng? Pedang kecil. Dia bilang akan kembali meneror penjahat. Tak bisa main denganku lagi. Ternyata Yuan Ting benar. Ini adalah jiwa dan mata pedang naga. Membantu Xiao Fan menangi pertarungan. Juga membunuh divisi militer Jepang. Untung ayah bereaksi cepat. Membuat Yuan Ting ketakutan. Aku tidak memakainya. Jangan cepat puas. Kita lihat nanti. Pangeran kecil, tetap di sini. Pertarungan hari ini menyangkut hidup mati Yunzhou. Tak masalah pangeran kecil tak membantu. Kau juga bela Jepang 2 kali. Apa yang ada dalam pikiran aku? Aku hanya un jean Menegakan Keadilan. Kalau aku laporkan kejadian hari ini ke raja, apa raja akan percaya pada pangeran cilik ini? Kau cuma gubernur kecil Yunzhou. Berani mengurus urusanku? Aku berani katakan padamu, ayahku berkuasa di Yunzhou. Silakan mengadu ke penguasa. Resikomu sendiri. Kau mengancamku? Teru. Pangeran,
Ini semua cuma kesalahpahaman. Mana mungkin kami berani mengadu? Betul, kemenangan di arena ini berkat Pangeran Cilik. Bahkan kalau dilaporkan ke Raja, itu tetap prestasi Pangeran Cilik. Lin Dongzi, jangan sok jago, urusi saja dirimu sendiri. Bodoh tak berguna. Berani-beraninya Kopukulaku. Mau memberikan pelajaran? Aku sedang membantumu. Ayahku Raja Belia, saudara raja sendiri, berani-beraninya memukulku? Pergi sana cari Raja Beiliangmu. Aku Long Shuai Shenggua, lebih berkuasa dari Raja Beiliang. Serahkan padaku. Entakin, Long Shuai Sedang Mendidik Pandren. Berani ikut campur? Pembohong. Aku un gako. Masih mau lagi? Ayah, apa akan terjadi sesuatu? Jangan khawatir, Long Shuai punya cara sendiri. Ini sudah keterlaluan. Kenapa masih di sini? Jangan bantu pangeran kecil ke rumah sakit. Hei, berani-beraninya kau melotot padaku. Tidak. Cepat. Cepat. Tentang ini, aku takkan melepaskannya. Seharusnya aku yang bicara ini. Apa maksudmu, Penazia? Sesuai rencana, negara kami sudah menguasai Yunzhou. Tapi kini kami tak hanya kehilangan Yunzhou, tapi juga dewa perang. Bukannya kau bilang Zhenguo Long Shuai sudah mati? Dia bodoh, itu palsu. Barang palsu bisa menggerakkan pedang naga. Sudah kubilang pedang naga Bing punya jiwa dan mata pedang. Ari ini jiwa dan mata, pedang yang berkuasa. Ini tak ada hubungannya dengan si bodoh ini. Kau yang bilang, setan apa yang harus kau usir? Bawa pedang ini. Ini akan terjadi kalau tidak? Tanya apakah dia benar Panglima Naga Zhenguo, masih berani berdiri di sini? Soal si bodoh ini, Lin Fen, sudah kuselidiki tuntas. Demi Istana Beiliang. Akan kupercayaimu sekali ini. Jadi apa yang terjadi sekarang? Rencana tetap tidak berubah. Kota Yunzhou masih milik negerimu. Kau membantu ayahku mencapai hal besar. Baik, aku akan tunggu kabar baik dari pangeran kecil. Jika ini gagal lagi, maka tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kerja sama negara kami dengan Istana Beiliang sebelumnya, akan kami bocorkan semua. Dazar Jalan. Tunggu aku laissé quand tu gars. Nanti kulihat bagaimana menyiksamu. Gunakan seluruh tenagamu untuk blokir berita hari ini. Dan tutup seluruh Yunzhou. Aku bahkan tidak bisa terbangkan seekor lalat. L'infan. Bukan? Kubuat kau tidak bisa bertahan. Tapi juga tak. Bawahan Lin Dongzi Serbo. Hamba tak tahu wujud asli Jenderal Long. Harap hukum juga Jenderal Long. Yang tak tahu tidak bersalah. Bangkanlah. Terima kasih Jenderal Long. Jenderal Long hilang 2 tahun lamanya. Garis utara telah ditembus. Jepang hampir invasi Yunzhou. Mengapa baru bertindak hingga kini? Ini rumit. Jenderal Long tak mau jelaskan lebih. Bawahan tak banyak tanya. Bila perlu bantuan hamba kelak. Jenderal Long, titahkan saja. Jangan tunggu nanti. Ada hal mendesak untukmu hari ini. Hanya Anda yang bisa lakukan. Tolong sampaikan ke Jenderal Long. Saya ingin Anda jadi gubernur Yunzhou. Kirim undangan ke Baizu Yunzhou. Datang ke istana gubernur besok untuk pesta. Tapi tanpa undangan. Istana Beiliang. Pertarungan di gelanggang hari ini. Yuan Ting dipermalukan di depan umum. Pasti dia menyimpan amarah. Kali ini, jika pesta tak undang Raja Beiliang, mereka takkan diam saja. Sepertinya benar. Cekat APA. Khawatir mereka datang tanpa diundang. Mengacaukan pesta perayaan. Saya rasa mereka takkan datang. Bawahan ini bodoh. Tolong sampaikan ke Jenderal Long. Pasukan bergerak cepat. Segera berangkat. Kirim undangan. Nanti akan saya jelaskan. Baik. Zilong. Keter la Luan. Lindongz. Koini. Comment buatku keilangan mukadi arena. Kau bahkan tidak mengundang kami ke pesta perayaan? Hal-hal kecil begini. Mengapa marah? Ayah, mana mungkin ini disebut hal sepele? Dia hanya gubernur kecil Yunzhou. Dia tidak menghormati Istana Beiliang. Kalau ini tersebar, di mana letaknya harga diri ayah? Kalau Lin Dongzi mengirim undangan, aku pikir dia orang penting. Tapi tidak ada undangan dikirim. Biar ku jelaskan, dia cuma katak tempurung berpikiran sempit. Orang macam begini, tidak perlu dipisahkan. Pangeran muda, orangnya sudah dibawa.
Lin King menghadap pangeran, menemui pangeran muda. Dasar sampah. Kubilang racuni Lin Dongze. Kenapa belum? Pangeran muda, percayalah padaku, aku sudah meracuninya. Entah kenapa, ayahku tidak mati. Hal kecil saja tak becus. Pangeran kecil, maafkan aku, berikan aku kesempatan lagi. Pangeran kecil, baiklah. Aku menemukannya. Ayah, apa kabar? Kau tak mengira si tolol itu benar-benar Long Shuai, kan? Bagaimana menurutmu? Jika si bodoh itu adalah Long Shuai. Aku harus menghidangkan meja. Apa buktimu? Pengen. Izinkan aku bertanya sesuatu. Jawab dengan baik. Paduka, silakan bertanya. Aku harus tahu segalanya. Apakah ada bekas luka di dada Lin Fen? Tidak. Kau yakin? Pasti. Dia telanjang saat pertama datang ke rumah Lin. Aku bisa pastikan, tidak hanya di dada, tidak ada di seluruh tubuh. Baik, haha, sangat bagus. Ayah, kan sudah kukatakan, si bodoh itu tak mungkin Long Shuai. Tapi sekarang kau sudah konfirmasi. Aku akan tongkap dia sekarang. Biar dia tahu arti kematian. Pejingin. Membunuh Lin Fen ini hanya pelarian sementara. Apa gunanya dia? Kamu benar-benar tolol. Lalu apakah wajah Lin Fen 9 poin mirip Long Shuai? Ya. Bisakah Lin Fen berkomunikasi dengan pedang dan jiwa? Tidak ya. Jika aku juga bilang dia Long Shuai, masih ada yang meragukannya? Pasukan naga, aku mau pasukan naga. Wah ayah, maksudmu kita kendalikan si bodoh Lin Fen. Biarkan dia tetap menyamar sebagai komandan naga Zengwo. Lalu kita kendalikan seluruh pasukan naga diam-diam. Pasukan Xinlong adalah divisi naga harimau buatan Long Shuai. 1 juta tentara, banyak orang berbakat di sini. Ambil alih kendali pasukan naga. Kerajaan naga akan beralih tangan. Berarti aku akan jadi pahlawan negara? Besok ada pesta perayaan. Campurkan ke minumanmu. Jika ini sukses, nanti jika berhasil, ku beri kamu marga uang istimewa. Terima kasih Tuan, terima kasih, aku takkan gagal. Kerajaan Di situ kamu. Zilong. Apa? Kau ingin membunuhku? Berani sekali, pembunuh. Berani kau membunuh Long Shuai? Lin Dongs. Kau tahu siapa aku ini? Tuan Zilong. Zilong baru berani menguji Long Shuai. Mohon hukum juga Long Shuai. Aku lama menghilang. Aku telepon kau ke sini. Caraguen, seharusnya begitu. Bagus. Bangunlah. Terima kasih Long Shuai. Long Shuai, kenapa tiba-tiba hilang 2 tahun saat kau menembak? Aku intip tubuh naga dengan mata surga. Kau tampak berubah. Kecuali wajah ini. Dulu, Raja Beliang tiba-tiba menyerang. Menghujamkan belati beracun ke jantungku. Ku terpaksa menggunakan metode pembalikan Yin Yang Xuantian. Menyembunyikan 3 jiwa di giok pengunci arkaik. Memakai kekuatan 7 jiwa untuk membentuk tubuh baru. Ini menyelamatkan nyawa. Hanya saja tak kusangka. Aku tertidur. Ternyata tertidur selama 2 tahun. Saat terbangun, sudah berada di rumah keluarga Lin. Raja Beliang. Akan kukumpulkan pasukan naga. Hancurkan istana Beliang dalam semalam. Dan sebagainya. Raja Beliang adalah adik kandung sang raja. Wilayah kekuasaannya mencengkeram. Statusnya sangat khusus. Jika bertindak gegabah saat ini, bisa-bisa kita yang jadi korban. Sudah kupersiapkan strategi khusus. Baik. Urusan yang kuserahkan padamu, bagaimana perkembangannya? Lapor pada Long Shuai, undangan sudah dikirim. Mengenai Raja Beliang. Belum ada pergerakan sama sekali. Tidak ada pergerakan. Atau kalian yang gagal mendeteksinya? Saat menyusup ke Yunzhou, pasukan kavaleri Beliang sudah menjelajah Yunzhou. Sekarang Yunzhou, seekor lalat pun tak bisa masuk. Sesuai instruksi Long Shuai, kutelusuri pergerakan kavaleri besi Beliang 2 tahun terakhir. Ternyata benar.
Setiap Jepang serang pertahanan pasukan Beiliang selalu dialihkan dengan berbagai alasan. Selain itu, kuinterogasi mata-mata pasukan Zhenlong Jepang. Mereka bilang pernah melihat pria misterius bolak-balik markas Jepang. Sosoknya mirip Perselingkuhan dengan Jepang. Garis Kensesi. Tak heran. Tak heran 2 tahun terakhir. Garis utara terus mundur. Ini akan jadi pertarungan sengit untuk menentukan hidup mati Yunzhou. Raja Beiliang, si rubah tua Sang Gelisik. Sayangnya putranya yang berharga dangkal, Lema Akal, hampir tertulis berselingkuh dengan Jepang di wajahnya. Long Shuai, apakah ada kesalahpahaman? berani meragukan Long Shuai. Hamba tak berani. Tapi Raja Beiliang adalah saudara penguasa. Bagaimana mungkin dia berselingkuh dengan Jepang? Jika keadaan normal, Tentatakan. TAPI. JIKA. Dia ingin duduk di singgasana, naga tertinggi. 2 tahun lalu. Raja Beiliang bisa menyerangku demi kekuasaan. Maka 2 tahun kemudian, dia tetap bisa merampas tahta demi kekuasaan. Ini bukan hal mengejutkan. Besok kuizinkan kalian mengadakan pesta, tujuannya untuk menguji Raja Beiliang. Jika dia pemberontak, maka besok di acara perayaan pasti akan memperlihatkan ekor rubahnya. Tapi jika dia bukan pemberontak, perayaan ini hanyalah perayaan biasa. Maksud Long Shuai. Bawahan sudah yakin. Ini dia. Pesta perayaan besok. Ini kehadiran penting. Pastikan undang dia datang. Yeah. Ada masalah APA? Tentang racun yang diberikan ke bawahan. Sudah kuselidiki, seperti kata Long Shuai. Benar. Lin King, pemberontak ini biasa dimanja oleh istriku. Sedikit nakal. Tapi dia bukan orang jahat. Meracuniku kali ini. Pasti kesurupan hantu. Semoga Long Shuai bisa memaafkannya. Kasihan orang tua manapun di dunia. Aku akan beri dia kesempatan lagi. Terima kasih Long Shuai. Tapi ini kesempatan terakhir. Jika dia berani melakukannya lagi, aku tak akan mentolerir. Ayah. Aku sudah siap. Jiu, ini bukan seperti yang kau kira. Ayah, pertempuran sudah selesai. Kenapa suruh Lin Fen pura-pura jadi Long Shuai? Ini kan permainan hari ini? Hahaha. Long Shuai, seru deh hehe. Hai, ini bawahan saya. Zilong. Terburu-buru sekali. Ada keperluan apa? Besok malam ada pesta perayaan. Ratusan kelompok etnik berkumpul di Yunzhou. Pasti ramai sekali. Aku mau ajak Xia Ofan beli baju baru. Dia sudah 2 tahun di keluarga Lin. Baju bagus pun tak punya. Begini jadinya. Baik, beli baju. Baik, beli baju. Xia Ofan, pelan-pelan. Ayah, aku duluan ya. Xiao Fan, hari-hari jatuh. Tuan Zilong. Hamba tak bermaksud menghina Long Shuai. Silakan Tuan Zilong hukum hamba. Yang tak tahu tidak bersalah bengganlah. Terima kasih, Tuan Zilong. Bertahan aku ikut Long Shuai. Pertama kali kulihat dia tertawa senang dengan orang. Tuan Zilong terlalu serius. Putriku manusia biasa, jauh di bawah Tuan Zilong. Asal bisa mengikuti Long Shuai, aku sudah puas. Xia Ofan, asik main dengan kakakmu? Senang. Jadi ingin terus bersama kakakmu? Haruskah ku beritahu? Aku tak boleh menyesuaikannya. Karena pertarungan di arena sebelumnya, aku harus tetap pura-pura bodoh dan sembunyikan identitas. Sekarang saatnya bicara jujur. Iya, sebenarnya aku... Akhirnya kau datang. Semua sudah menunggumu. Shen Xian. Semua. Si cantik nomor 1 Yunzhou-ku. Takkan lupakan? Hari ini ultah ke-60 Master Su. Belakangan ini banyak kesibukan. Aku sibuk sampai lupa. Permisi. Bisa cari tempat yang tepat kalau lupa. Aku tak percaya. Kau pengikut Yuyu? Ini bukan urusanmu. Pergi. Shenxin, bagaimana? Xia Ofan bukan pengikut. Oke. Paham. Xia Ofan, kakak mau rayakan ulang tahun guru. Kau mau ikut atau tidak? Aku mau ikut. Baik. Sang cantik kita, Ziwe sudah datang. Hari ini ultah ke-60 Master Su. Kalian semua murid Master Su. Kalian juga aset berharga di Yunzhou. Kenapa ada orang sinting? Ternyata IQ-nya tidak lebih baik dari anak 3 tahun. Bocah bodoh tetangga yang tertawa seharian.
Pakai baju kumpang camping, ditemukan dari tempat sampah? Dia juga malu keluar untuk bertemu orang. Shensin, kenapa kamu tidak punya rasa malu? Orang seperti ini pantas duduk satu meja dengan kita? Kakak Chen, aku sudah hentikan si idiot ini di luar. Tapi dia nekat menempel pada Yue seperti plester kulit anjing. Aku tak bisa menariknya pergi. Shensin, berhenti bicara sembarangan. Bukan seperti itu. Jiyue, aku tahu kamu baik sejak kecil. Tidak tega lihat orang lain susah. Tapi orang BRQ rendah begini, bodoh tanpa status. Tidak layak dapat simpatimu. Ayo, usir si bodoh ini dari sini. Saya Pak Barony. Xiaofan, kita pergi. Susah-susah kita berkumpul. Jangan jadi perusak acara. Aku tidak suka pesta seperti ini. Hai, Jiyue. Aku tahu kamu tak suka acara begini. Tapi ini pesta ulang tahun ke-60 Master Su. Bisakah kamu ucapkan selamat? Kemarila. Aku hanya bercanda. Aku akan menghukum diri dengan minum. Asyik. Apa yang kau lakukan, bocah? Aku sedang mengujimu. Tidak bisakah kau terima candaan? Bisa membuat si cantik tersenyum. Bagaimana mungkin aku tidak bercanda? Sudah lama sekali. Pasti kurang longgar. Izinkan aku perkenalkan kalian pada semua. Aku baru saja mendirikan perusahaan Perugo Public. Harganya tidak seberapa. Hanya 100 juta. Yang Lin sekarang murid Santo pengobatan kerajaan naga. Kemampuan medis luar biasa. Sekarang, banyak perusahaan farmasi berebut ingin merekrutnya sebagai konsultan. Luar biasa. Su Beichen ketua kelas kita. Kemarin baru saja mengambil alih dari Pak Su. Keluarga Su, kepala keluarga aristokrat termuda di Yunzhou dalam 100 tahun terakhir. Ziwei, kemarin aku sebenarnya ingin ke kantor keluarga Lin. Tapi saat itu, si orang tua bersikeras menyerahkan keluarga Su padaku. Jadi aku tidak sempat datang. Aku minta maaf padamu di sini. Jiyue, kau semakin cantik dari sebelumnya. Hai. Kau sedang APA ini 7 ya? Su Beichen, Xiaofan hanya sedikit kekanakan. Mengapa saling mencela? Iya, dulu aku... Bocah, aku akan membunuhmu. Boka kurang ayah, berani-beraninya maka-maka. Wahahaha, ramai sekali. Halo, murid-murid. Hello Guru. Halo, murid-murid. Sampai jumpa. Aku teringat masalah. Bertahun-tahun berlalu sekejap. Akhirnya kau tak mengecewakanku. Mengingat ulang tahunku. Terima kasih, murid-murid. Semoga guru panjang umur dan selalu sejahtera. Terima kasih banyak. Silakan duduk. Ucapan ulang tahun saja tak cukup. Harus ada hadiah ulang tahun. Walau guru Su sudah pensiun, masih peduli pada sekolah. Saya menyumbang 10 bus sekolah atas nama guru Su. Ini seperti memberi hadiah tapi bukan usaha sendiri. Ini pil umur panjang buatan tangan saya, Guru Su. Jika diminum, bisa hidup sampai 100 tahun. Baik. Aku penasaran hadiah apa untuk guru Su. Guru, aku buru-buru datang hari ini. Sementara lupa siapkan hadiah. Ini 1 juta, sebagai hadiah ucapan. Guru dan murid tak pantas saling kirim uang. Yue harus dihukum. Dulu waktu sekolah, kemudian kakak Chen pezangin idola sekolah. Pezangin emas sekolah kita. Kalau tidak, bagaimana hasilnya? Shensin, jangan merayu. UPS, aku tidak melihat semua. Lama tak berjumpa, suasana hidup dan meriah. Oh iya, mari kita buat satu jelas. Buat sejelas anger. Ayo. Ziwei, suasana sudah pas, sepertinya hanya bisa begini. Dan seterusnya. Siapa bilang kami tak siapkan hadiah? Ini hadiah yang kami siapkan. Asal kamu mengenakannya. Kamu kibel semi-oraken. Segar. Setelah latihan Suantian Yin Yang Gong, hati giok pengunci jiwa kuno ini pecah.
Tapi untuk lindungi orang tua, sudah lebih dari cukup. Giok pecah ini tetap kebal racun. Sega. Sudah kelihatan ini dari sampah. Pasti diambil dari tempat sampah. Cocok dengan tubuhnya. Sungguh cocok. Jangan tertawa. Antak orang bodoh. Giok rusak ini harta karun. Ya? Hahaha. Xiao Fan. Diambil dari sampah. Tidak pantas dihadiahkan. Seperti kata pepatah. Sepucuk surat ribuan mil. Hadiah kecil tapi hati besar. Nilai hadiah bukan yang utama. Niat tulus yang terpenting. Maksudnya, kakek, coba lihat. Ini Soul Ice. Kakek jeli melihatnya. Giok ini. Es jiwa milenium. Benar ada es jiwa berusia ribuan tahun. Sepengetahuanku, 1 gram es jiwa milenium bernilai jutaan. Dan tak ternilai harganya. Giok utuh seperti ini, minimal bernilai puluhan juta. Kau anak miskin yang cuma bisa ngomel. Mana mungkin kau punya harta karun begini? Masa pakai harta bernilai puluhan juta? Dia orang sinting. Gablak kau sudah kalah. Xiao Fan, dari mana kau dapat giok ini? Ini hadiah dari seorang pendeta Tau tua. Katanya padaku, giok ini bisa menyelamatkan nyawa saat genting. WKWKWK, ngaco terus? Asal ngomong doang. Beneran? Coba pakai dulu baru tahu hasilnya. PAK Guru. Ada apa, Pak Guru? Pak Guru. Pak Guru. Guru Su. Apa Bapak baik-baik saja? Ada masalah APA? Ada apa, Pak Guru? Apa gurunya baik-baik saja? Dasar kau anak kurang ajar. Kau berani kasih giok ini pembunuhan? Su Beichen, jangan omong kosong. Ziwei, lihat baik-baik, dia pembunuh. Apa yang Guru Su lakukan padanya? Betapa nyamannya. Baru saja. Aku mengeluarkan kesumat yang terkumpul bertahun-tahun. Sudah keluar semua. Sekarang rasanya segar. Bahkan tongkat pun tak diperlukan lagi. Xiao Fan, hadiahmu sangat bagus. Ya, aku sangat menyukainya. Guru Su, apakah ini hanya kebetulan? Hanya kebetulan. Giok ini sangat manjur. Ini diukir dari es jiwa milenium. Beichen, seseorang harus berwibawa. Kalau tidak, bagaimana bisa sukses? Dengga, SI Palette? Duduklah. Guru Su. Aku tahu kau suka keramik. Jadi hari ini kubawakan hadiah besar. Ini porselen biru putih dinasti Song. Sulit dicari tapi bisa didapat. Senilai 30 juta. Keluarga Su benar penguasa Yunzhou. 30 juta diberikan begitu saja. Bahkan lebih dari vas biru putih ini. Jangan ditenggang Guru Supan, semua dikirim Su Beichen. Nilainya sangat tinggi. Baik. Botol ini sangat indah. Apa ini mirip vas di rumahku? Xiao Fan, jangan ngawur. Aku tidak ngawur. Lihat botol. Hahaha, orang bodoh ya tetap bodoh. Tidak tahu keadaan dunia. Ini porselen biru putih asli dinasti Song. Tahu. Porselen biru putih dinasti Song buatan baru. Kau. Xiao Fan, jangan asal ngomong. Aku tidak asal ngomong. Botol ini benar-benar baru dibuat. Keluarga Su ahli dalam permainan budaya antik. Teori apresiasi keluarga Su nomor 1. Tak ada yang berani sebut nomor 2. Kubilang ini dari dinasti Song. Ini asli dinasti Song. Itu hobi saya. Mata ini masih tajam. Guru Su, Xiao Fan, dia tidak bermaksud apa-apa. Hanya bicara tanpa pikir. Jangan tersinggung. Aku tidak asal bicara. Botol ini menghitam saat kena dingin. Bodoh. Asal ngomong. Pergi sana. Su Beichen, Xiao Fan tidak berniat jahat. Kenapa kau heboh sekali? Aku tidak heboh. Si bodoh ini yang asal ngomong. Jika dia tetap di sini, hanya akan mengacaukan pesta. Hari ini pesta ulang tahun ke-60 Guru Su. Ini merusak suasana hati guru. Xiao Fan, aku kasih uang. Bisa pergi beli permen? Cepat usir dia. Ya, tidak. Ini, Guru Su. Aku tidak tahu, biar ku jelaskan. Tidak, kau dengarkan penjelasanku. Aku hanya bingung. Aku sungguh tak tahu apa-apa. Benarkah? Besok kau datang ke rumahku. Apa yang kau suka, ambil saya. Cukup. Sudah cukup. Semua orang punya mata. Hei, kakek, gelangmu sangat indah. Kau beli dengan vas itu. Kukap. Aku izinkan kau duduk di sini. Keluarkan dia dari sini. Pelangkin. Su Beichen, kenapa kau selalu incar Xiao Fan?
Aku hanya menjaga ketertiban pesta ini. Jangan bicara omong kosong bodoh. Kau kira aku pakai barang palsu bertahun-tahun? Bohong ke guru Su? Aku ingin mempercayainya. Bukankah dia baru mencoba? Itu hanya kebetulan. Kebetulan, aku kepala keluarga Su yang terhormat. Mana mungkin aku difitnah orang bodoh? Fitnah atau bukan, kita lihat dengan mencoba. Guru Su, bagaimana pendapatmu? Guru Su. Kita sudah punya hubungan guru murid bertahun-tahun. Aku takkan bohong padamu jika bohong ke orang lain. Jika kau percaya omong kosong orang bodoh, tak percayakah padaku? Emas asli tak? Mana mungkin ada hantu di hatiku? Kak Chen, kan kakak kepala keluarga Su yang terhormat. Pedang tak takut bayangkan. Kenapa tak jelaskan di depan semua orang, agar orang bodoh ini berhenti bicara sembarangan? Diam saja, tak ada yang anggap kau bodoh. Hei, gelap lagi. Ternyata begini. Guru Su, dengarkan penjelasanku. Hitam. Aku hanya bingung. Aku sungguh tak tahu apa-apa. Kalau sesaat kenapa semua barang antik diberikan ke Guru Su? Semuanya palsu. Semuanya palsu. Ada di rumahku. Su Beichen, kukanggap kau seperti anak. Kau tega menipu dengan barang palsu. Xushi. Ayo. Bagaimana hasilnya? Mandek. Ki dan darah menyerang jantung. Kurasa sudah terlambat. Dasar bodoh. Kau bodoh bau. Kau bikin Master Sumara. Su Beichen, jelas kau yang pertama kirim Wenwan palsu. Ini membuat Master Su murka. Apa hubungannya dengan Xiaofan? Aku akan kirim Wenwan palsu ke Master Su. Dia bahagia selama bertahun-tahun. Kalau si bodoh ini tidak membongkar, bagaimana Master Su bisa marah? Ya tukang sekarang. Kakak, jangan takut. Biarkan aku tusuk orang tua ini dengan jar. Dia akan bangun. Bodoh bau. Kau buta sekaligus tuli. Tak dengar yang Ling bilang ini percuma? Dia murid andalan Dr. Long Kuo. Berani kau regukin kiliannya? Kau dengar itu? Bodoh bau? Xiaofan baik, berhenti bicara. Kakak, pergilah padaku. Kau harus percaya aku. Kau tak akan biarkan aku pergi lagi. Nanti akan terlambat. Baik, aku percaya padamu. Su Beichen. Biarkan dia mencoba. Aku yang bertanggung jawab. Siwe, kau lama bergaul dengan orang bodoh. APA kau tertular? Jika dia bisa selamatkan Master Su, aku minum semua air di toilet. Ini akhir. Bisa hidup beberapa hari lagi. Ditusuk si bodoh ini. Tuan Xu, tadi Anda dengar suara itu? Si bodoh itu yang menusukmu sampai tewas. Aku tak ada kaitannya dengan ini. Jangan cari aku di malam hari. Su Beichen, kenapa kau bisa bilang begitu? Aku mengaku. Semua barang antik yang kuberi ke Tuan Xu palsu. Tapi kematian Tuan Xu. Karena jarum yang ditusuk sembarangan si bodoh ini. Aku sama sekali tak terlibat. Tuan Xu, denyut nadi sudah hilang. Tuan Su sudah meninggal. Bukannya ini pesta ulang tahun, malah jadi pemakaman? Orang bodoh ini dalam masalah besar. Semua orang menyaksikan. Tuan Su meninggal karena jarum sembarangan si bodoh ini. Ini tak ada hubungannya denganku. Kita semua teman sekelas. Kalian harus bersaksi untukku. Kakak, jangan khawatir. Dia akan segera sadar. Xiaofan, jangan bicara. Sebelum ada yang menyadari. Dengar baik-baik. Pergilah, semakin jauh semakin baik. Tinggalkan Yunzhou. Uang di kartu ini cukup untuk seumur hidupmu. Kalau kau tertangkap, bilang saja aku yang memaksamu. Jiue. Cepat pergi. Apa kau gila? Dia cuma orang bodoh. Xiaofan memang tolol, tapi dia punya hak tak seperti yang suka bohongi guru. Lepas tanggung jawab. Kakak, Xiaofan tidak mau pergi. Aku akan selalu di sisimu. Aku benar-benar menyembuhkannya. Dia sudah mati. Bagaimana menyelamatkan? Kalau tidak, dia bodoh. Benar? Yang Ling, ini? Denyut stabil. Napas teratur. Master Su sudah pulih. Inikah jarum 9 maut legendaris? Astaga, ini bisa hidupkan mayat. Dia bodoh atau dewa? Mustahil. Sangat mustahil. Tadi Master Su jelas sudah mati. Tidak ada denyut. Bagaimana bisa tiba-tiba hidup lagi? Yang Ling,
Periksa lagi denyutnya. Apa salah diagnosa? Master Xu, salah target? Aku tidak salah target, aku memukulmu, si berhati serigala. Selama ini, aku selalu puji kau di mana-mana. Kau tipu aku dengan barang palsu. Kau lihat aku sekarang, kau malah tidak berusaha menolong. Hanya ingin cuci tangan. Dasar sampah. Padahal sehari-hari sok hormat pada. Saat ada masalah, kau langsung berubah sikap. Sia-sia aku mengajarmu dulu. Master Su, aku sadar salah. Kami mengakui kesalahan, Guru. Xiaofan, terima kasih. Tanpamu malam ini, aku benar-benar akan mati. Haha. Xiaofan, duduklah di sini. Hari ini kaulah bintangnya, aku yang menemani. Xiaofan tidak berani. Xiaofan, duduk saja. Pelayan, ambil makananmu. Kenapa belum pergi? Tuan Xu. Maksudmu apa? Aku tak bisa menerimamu, kepala keluarga Su, di pesta ulang tahun. Sudah cukup. Tuan Xu. Apa maksudmu? Pantas menerimanya, Kebol Bizer. Bodo Bau, kau tak berhak bicara di sini. Hei, Quinggak kau bilang. Bukannya kau harus habiskan air toilet sebelum pergi? Jangan lupa. Kau. Hei, reaksinya gimana? Ada APA? Ah, yang benar saja. Hei, cepatlah. Ai Greco, Tuan. Tuan, hentikan aku. Halangi. Tuan Muda. Dia tak ingin meminumnya, kan? Jijik sekali, dia tak benar-benar meminumnya, kan? Jangan pedulikan dia. Mari berselang untuk Tuan Su. Ayolah, jangan hanya hormat padaku. Gelas pertama untuk Xiaofan. Hormat Tuan Su, hormat Xiaofan. Ini menjijikkan. Lin Fan. Aku takkan memaafkanmu. Aku tak memakannya. Pulang sekarang dan kumpulkan orang. Semakin banyak semakin baik. Nanti harus kubunuh. Ayo belanja nanti. Baik. Aku lupa dompet, pasti ada di dalam kotak. Kakak, hari ini kamu terlihat lelah. Xiaofan akan ambilkan. Duduklah dan istirahat yang cukup. Baiklah. Tunggu aku. Kenapa belum pergi juga? Aku pergi. Kau bisa tidur nyenyak malam ini? Maksudmu apa? Hi, sedang apa kau? Reaksinya cukup kuat. Haha, kelihatannya kau masih perjaka. Aku jelaskan sekarang. Sekarang aku kepala keluarga Su, pemimpin 100 kelompok etnis di Yunzhou. Asal kau mau masuk ranjangku malam ini, buat aku nyaman. Aku Yan Yi. Lin Dongzi, Gubernur Yunzhou. Akan selamat di masa depan. Kamu benar-benar hina. Ya, aku jahat. Hanya kehinaan yang bisa mengekang kecantikan. Lepaskan aku. Su Beichen, jangan keterlaluan. Dasar tak tahu malu. Adik. Adik. Eka. Bagaimana dengan Yuer? Bodoh tetap bodoh. Kau tak bisa lindungi diri sendiri. Masih mikirin orang lain. Ha, lucunya kekanak-kanakan. Bilang. Eka. Aku tak segan memberitahumu. Adik manismu sedang diranjang Tuan Muda Su. Dalam bahasa kalian para bodoh. Mereka sedang membuat penjahat. Eka. Terakhir kali. Di mana dia? Ai Greco. A-O-O-O. Di mana dia? Su Beichen, APA Yang Kawakuken? Tenang, aku tidak menyentuhmu. Karena aku menunggu si bodoh itu kembali. Biarkan dia melihat sendiri. Bagaimana aku menghancurkan wanita yang paling dicintainya.
Kau tak tahu malu. Kau keji. Baiklah, kau mencaci. Setiap kau menghina aku potong satu jari si bodoh itu. Hitung yang tadi. Aku akan memotong 2 jarinya. Jangan berani-berani. 3 batang. Ada apa Tuan Sudatong Menkaraku? Sia Ufan tidak tahu apa-apa. Lepaskan dia, bisa? Kumohon, lepaskan dia. Ziwei, aku tak mengerti. Kau wanita tercantum di Yunzhou. Putri Gubernur Yunzhou, gadis sepertimu. Mengapa suka si bodoh yang ceria itu? Baik. Tak apa jika kau diam. Tak maukah kau selamatkan dia? Asal kau bekerja sama nanti. Buat aku nyaman. Aku mungkin selamatkan nyawa si bodoh. Kau. Aku beri 3 detik. 1, 2. Berhenti. Xiaofan. Yue. Bagaimana kau masuk? Dari mana anak buahku? Berani sentuh wanitaku? Kau cari mati. Apa yang kau lakukan? Apa maksudmu padaku? Apa yang akan kulakukan? Aku kepala keluarga Su. Aku wakil ratusan klan di awan. Ratusan klan awan tak berarti bagiku. Aku berhak mencopot Lin Dongze. Gubernur Yunzhou. Maka kuhancurkan keluarga Sumu. Aduh. Sia Ofan berhenti memukul. Lagi sekali dia mati. Hei. Kakak, aku ini bodoh. Orang bodoh tak perlu tanggung jawab membunuh. Jangan berkelahi. Sudahlah jangan. Aku salah. Aku mengaku salah. Jiue. Demi pertemanan kita selama bertahun-tahun. Biarkan aku hidup. Xiaofan, lepaskan saja. Dia sudah mendapat hukuman setimpal. Lepaskan ini. Baiklah, mengingat adikku sudah memohon. Aku akan dengan berat hati membereskanmu. Sia Ofan, aku merasa kau berbeda dari sebelumnya. Saat pertama kau datang ke rumah keluarga Lin, semua orang merendahkan, menyuruhmu mengerjakan tugas kotor. Tapi kau tak pernah mengeluh. Tak peduli seberapa sulit atau lelah, kau tetap datang padaku, menghiburku. Saat itulah aku memutuskan. Aku ingin melindungimu seumur hidupku. Tapi hari ini segalanya terasa berubah. Kau seolah tak membutuhkanku lagi. Bahkan kau bisa melindungiku. Ini terasa asing bagiku. Sangat canggung. TAPI. Saat kau bergegas menyelamatkanku tadi, aku tiba-tiba mengerti. Apakah kau yang melindungiku, atau aku yang harus melindungimu? Itu tidak penting. Yang terpenting kita bisa selalu bersama. Selamanya bersama. Aku tidak bodoh. Identitas asliku sebenarnya lebih dari itu. Lepaskan, nanti di pesta perayaan malam ini. Aku akan tunjukkan identitas asli ke Yuer. Ah, sudah setengah malam begini. Kenapa mereka belum pulang juga? Jangan-jangan ada bahaya? Commandant Long. Bagaimana kabar Ziwei? Hari yang melelahkan. Dia langsung tertidur. Kalau begitu baiklah. Ngomong-ngomong, pesta perayaan sudah dimulai. Semua persiapan sudah selesai. Bagus, kerja kerasmu dihargai. Bisa membantu beban Komandan Long. Sudah tugas bawahan seperti kami. Oh iya, Tuan Zilong sudah kembali dan menanti di ruang kerja. Dulu Long Shuai selalu memakai Zaira Naga berlapis Zaira Naga. Ini pertama kalinya aku melihatmu seperti ini. Ada masalah? Penampilanmu tidak sebagus biasa. Tidak, ini tetap bagus. Dengan wujud hero Long Shuai, apapun yang dipakai pasti cocok.
Kedepannya aku akan sering pakai baju seperti ini. Karena mereka. Maksudmu apa? Bukan apa-apa. Aku khawatir Raja Beiliang akan nekat bertindak malam ini. Melakukan tindakan yang membahayakan Long Shuai. Beberapa hal memang punya risiko tersendiri. Tapi jika rencana malam ini berhasil, kita bisa basmikan kerajaan naga, Raja Beiliang habis sama sekali. Sudah sampai belum? Sudah tiba di Yunzhou. Baik. Waktunya hampir tiba. Semua berjalan sesuai rencana. Yeah. Bagaimana? Apakah terlihat bagus? Cantik sekali. Xiaofan, kamu jadi tidak baik, jadi panda merayu. Yuer, aku serius. Kau lebih cantik dari bidadari. Ibu, setelah malam ini, Keluarga Lin akan melambung tinggi. tak lagi terjebak di kota kecil Yunyou. Ibu. Lin Ching. Tentu saja, ini putriku, kecantikanmu mengalahkan semua. Apayang kolakukan di sini, ini bukan kondang ganjing. Tak ada sisa makanan untukmu, cepatlah pulang. Ibu, apa yang ibu bicarakan? APA ukapan ibu salah? Pesta perayaan hari ini, ratusan etnis berkumpul di Yunzhou. Dia hanya seorang pelayan. Ini tidak pantas jika dia menakuti orang. Yang tercemar nama keluarga Lin. Bodoh. Tak ada tempat untukmu. Itu tempatmu. Pertarungan arena kemarin kalahkan Dewa Perang Jepang. Aku sudah selamatkan keluarga Lin, juga menyelamatkan seluruh Yunzhou. Makanya ada pesta perayaan ini. Hari ini aku tuan rumah. Kalianlah tamu. Kenapa masih ingin menguasai tamu? Ko serigala tak tahu balabudi. 2 tahun ibu membesarkanmu. Berani-beraninya membentak ibu. Lin Fan benar. Pesta ini awalnya untuk dia. Keluarga Lin. Jiwe. Beraninya bicara begitu pada ibu. Aku hanya mengatakan yang harus kukatakan. Ko mazimang genggam tangannya. Ya, aku menyukai Xiaofan. Mulai sekarang, aku akan selalu menggenggam tangannya. Takkan kubiarkan siapapun menggenggamnya. Apa aku tak salah dengar? Nonalin. Si cantik nomor 1 Yunz menyukai si tolol? Qubit aku. Pasti ini mimpi. Kau benar-benar membuatku marah. Dengarkan. Jika bukan karena kau Ibu Yuer, tindakanmu akan kau sesali seumur hidup. Kau baik-baik saja? Dasar tolol, pesona apa yang kau beri pada adikku? Ada apa dengan pesonaku? Masih lebih baik daripada Mercuni Ayamo. Xiaofan, apa yang kau bicarakan? Dasar bodoh, Omong kosong. aku tak peduli. Pokoknya kau tak boleh hadir di pesta perayaan. Pergi jaga pintu gerbang. Permisi. Gabung dengan kami. Pesta perayaan, ratusan kelompok etnis berkumpul. Kau pariah memalukan. Berani kau sebut putra gubernur Yunzhou tak layak? Kau benar-benar tak tahu diri. Orang waras takkan bicara seperti itu. Tapi dengan kecerdasan si bodoh, masuk akal. Pangeran muda, pesta perayaan ini. Sepertinya kediaman gubernur belum mengundang. Tak pantas datang tanpa undangan kan? Pangeran muda adalah keponakan penguasa. Dengan statusnya, dia berhak hadir di pesta. Ini kehormatan bagi kediaman gubernur, juga kehormatan seluruh Yunzhou. Jiwe. Aku tahu kenapa kau bela si bodoh ini. Untuk memprovokasiku. Ya, kau berhasil menarik perhatianku. Kau kenapa sih? Tuan Su, apa yang kau katakan tadi benar. Karena kau menyukai Ziwe kami, pilihlah hari baik. Satukan keluarga Su dan Lin sebagai besan. Kakak, kecuali Xiaofan, aku takkan menikah dengan siapapun. Diam. Kau yang harus diam. Jual anakmu demi kejayaan. Pantaskah kau disebut ibu? Bagus kata, tapi orang masih bisa cari kejayaan lewat anak. Sedangkan kau, Pangeran kecil itu benar. Yang tak berguna tak pantas ikut pesta perayaan. Pergi, semua selebriti di sini. Jika tercampur debu sekecil apapun, bukankah itu memalukan semua orang? Bodoh busuk, minggir. Kau dengar aku? Jika kau tidak pergi. Su Beichen, jangan keterlaluan. Jika bukan karena kemenangan Xiaofan lawan Dewa Perang Jepang, bagaimana kau bisa berpesta di sini? Bercanda tertawa. dia yang kalahkan Dewa Perang Jepang.
Pedangnya yang kalahkan Dewa Perang Jepang. Apa hubungannya dengan dia? Kita semua tahu kejadian kemarin. Anak 3 tahun pun bisa menang di panggung. Oh, rubah yang berpura-pura jadi harimau. Maka kau harus pergi. Orang hina, keluar, orang tak berguna. Pergi. Bisa membuat ratusan suku Yunzhou menolak satu orang. Kojuga Yang Pertama. Aku mengaku. Yang mengalahkan Dewa Perang Jepang kemarin adalah pedang naga itu. Tapi pedang naga Yin adalah pedang pribadiku. Pedang itu yang mengalahkan Dewa Perang. Apa bedanya aku dengan menang sendiri? Bodoh. Kau pikir kau ini Zhenguo Longshuai? Aku tahu ini terlalu dalam. Tak terpisahkan. Yuan Ting, dan kau. Su Beichen. Berani sekali memanggil pangeran dengan nama depan. Kurang ajar. Nama kepala keluarga, jangan asal bicara. Ya. Biar dia bicara. Lihat Gading apa yang bisa dikeluarkan anjing ini. Kalian menindas, menghina, menghancurkan aku. Keluarkan aku dari aula ini. Indah sekali, tapi tahu tidak, di mata kalian badut loncat-loncat. Maksudmu apa? Putra Belianku. Keponakan penguasa. Di depanmu, si bodoh ber-IQ rendah ini bukan apa-apa. Bahkan tak layak bicara di depanmu. Benar? Bahkan aku, pemimpin ratusan suku Yunzhou, kepala keluarga Su tak layak? Tentu saja. Kalian berdua tak cukup. Orang ini benar-benar gila hari ini. Gila. Ngawur, takut tidak. Sombong sekali kau. Hak apa yang kau punya? Ja, keiner Pak. Bagaimana kabarnya? Beri jawaban pada pangeran. Koalisi telah mencampurkan tulang rawan ke dalam anggur. Semua tamu harus meminumnya. Pria playboy ini cukup berguna. Kumpulkan Kavaleri Beliang. Kepung total kediaman Gubernur Yunzhou. Sayap. Mulut kotor takkan mengeluarkan kata bermartabat. Kau ini siapa? Anda tak layak ucapkan 4 kata ini secara belak-belakan. Lihatlah ke seluruh ruangan. Kurasa tak ada satupun orang yang lebih layak ucapkan ini daripada Xia Ufan. Walau pedang naga Longshuai yang kalahkan Dewa Perang Jepang, tapi Xia Ufan lah yang bertahan di arena tadi malam. Dialah penanggung jawab keamanan Yunzhou. Dialah yang menahan gempuran Dewa Perang Jepang. Pada saat itu, dia sedang mengusir negara Jepang. Zhenguo Longshuai sang penegak Kerajaan Naga. Kakak, orang bodoh ini sudah gila, kamu juga gila. Aku tak gila, kalianlah yang tak tahu terima kasih. Jiwe, perbuatanmu hanya merugikan keluarga Lin. Jika bukan karena Xia Ufan, keluarga Lin sudah lama punah. Ternyata cinta bisa membuat orang mati rasa. Aku sudah melihatnya. Ziwe, walau ucapanmu bombastis, bisa bicara manis, tapi satu hal tak terbantahkan. Orang rendahan ini tak pantas masuk ke tempat terhormat. Status seperti ini, kedudukan seperti ini, bahkan jika bisa masuk ke balai jamuan, akan jadi bahan tertawaan semua orang. Kaulah bahan tertawaan. Justru kau. Hebat sekali. Kalau begitu tunjukkan buktimu. Mari kita jadi bahan tertawaan. Genshin Hashan. Ini mustahil. Bagaimana kau melakukannya? Penyatuan manusia dan pedang, meski terpisah ribuan mil, tetap bisa dipanggil. Feu dans Nagabing, Berbila dan Berjiwa. Hanya Longshuai yang bisa menyatu dengan pedang. Pastiko Melakukan Seduatu. Mengkingkap. Aku adalah Zhenguo Longshuai. Jika kau mengarang cerita soal pedang naga ini, mungkin kau bisa bohongi aku. Tapi mengaku sebagai komandan naga Zhenguo, aku kasihan pada pengecut tetap pengecut. Dia pikir seluruh dunia bodoh. Tapi bodoh. Lin King sudah ceritakan semuanya padaku. Sebaiknya kau diam. Mungkin masih ada harapan. UPS. MAF. Lupakalo Orambodo Tak Punyamuka. Hahaha. Soal pedang naga ini, jika tak salah duga, kau tak serahkan ke divisi militer Jepang. Tetap di sini un tuk menipukami. Oh, untung pangeran kecil jeli, atau kami semua akan tertipu. Ikat dia. Bukannya kau pegang pedang naga? Coba kau hunus dan tunjukkan. Baik. Akan kuhunus untukmu. Longshuai mulai tenang. Mata buta tak kinal naga sejati. Lindongs. Apa maksudmu? Pangeran kecil, apa maksud Anda? Dia pria rendahan, bodoh dan gila. Kusuruh dia keluar dari balai, agar perayaan tidak terganggu. Para kepala keluarga ini bisa bersaksi. Pangeran kecil,
Meski kau putra Beiliang, keponakan raja, tak berhak mencemarkan Long Shuai. Adapun kau, itu dosa besar yang pengaruhi 9 klan. Lin Dongze. Pertarungan selesai. Kenapa masih berpura-pura? Apa kau sesat seperti orang gila ini? Lin Dongze, kusarankan jangan bicara sembarangan. Atau, aku akan satukan 100 suku di Yunzhou, lengserkan kau sebagai gubernur. Buat kau malu di Yunzhou. Kau yang bicara sembarangan. Aku gubernur Yunzhou. Ini istana gubernur. Perayaan ini aku yang selenggarakan. Siapa yang harus diundang? Bukan urusanmu. Long Shuai, apakah perayaan akan dimulai? Kumumkan pesta perayaan. Pelan-pelan. Ada orang penting lagi, segera datang. Raja Beiliang. Hormat kepada Raja Beiliang. Bangunlah. Lihatlah Raja Beiliang. Mengapa tidak bersujud? Heng Lima Zhenghua. Mengapa aku harus hormat pada pangeran? Aku bisa maafkan keduanya, karena memberi hormat. Keterlaluan kau. Kau pikir kau benar-benar Long Shuai? Bersujud dan berlutut. Tidak masalah. Suka, benar-benar suka. Pedang naga ini sempurna. Yan kau mengurus ini dengan baik? Membantu beban ayahku, seharusnya. Pangeran muda, maksudmu apa? Sudah sampai di titik ini. Aku tak takut memberitahumu. Long Shuai Jatudari Tebing doit à un lalu d'Anantur Berkeping. Hahaha, pembunuhnya adalah ayahku. Raja Beiliang Yuan Zhangtian. 2 tahun terakhir, lewat rencana ayahku, garis pertahanan utara terus kalah. Jepang menaklukkan Nanyang dan Yangzhou satu persatu. Bahkan pertempuran kemarin juga direncanakan ayah. Aku ingin Jepang tak perlu korban satupun prajurit. Takluk. Kau bercanda? Aku terlihat sedang bercanda. Berhubungan mesra dengan Jepang. Menjual negara, Raja Beiliang, kau sangat berani. Aku tak berani. Bagaimana bisa aku duduk di tahta ini? Kurang ajar. Kau tahu ucapanmu? Tentu, aku bukan bodoh. Pastinya aku tahu maksudku. Serang Long Shuai. Tanat Tanbing. Semua ini untuk tahta naga. Bayarkan kerajaan naga jadi milik Yuan Zhangtian. Ini akan memakan waktu tahunan. Aku yakin. Kini aku memilikimu. Kubolehkan kau terus berpura-pura jadi Long Shuai. Untuk kuasai seluruh pasukan naga. Pasukan Kavaleri Beiliang Bei. Di sana ada pasukan naga. Selain itu, Jepang harus kerja sama internal eksternal. Kurang dari 3 hari. Aku penguasa baru kerajaan naga. Lihat Tuan baru kerajaan naga. Rebut acta. Kesuksesan sudah di depan mata. Siapa bergabung dengan keluarga Yuan sekarang akan jadi pendiri negara. Hahaha, kejayaan dan kekayaan. Kesenangan tiada akhir. Hahaha. Kau kira semua seperti ayah anakmu, pengkhianat demi kejayaan, tak tahu malu. Perbuatan memberontak begini. Hanya jadi bahan tertawaan. Ikan daiknang sebagai aib. Oh, benarkah? Aduh. UPS. Kau 3 merakuni. Sanggup tak tahu malu. Jangan salah. Kau benar-benar meracuni. Kurang ajar. Jangan tuduh aku, bukan aku yang taruh. Anakmu sendiri yang melakukannya. Hahaha. Bahkan waktu kau sakit kemarin, dia sendiri yang melakukannya. Anak duraka kau. Tak mungkin. Tinger tak kamberbu abejitu. Hahaha. Pangeran kecil benar. Rakun den tepung tulang rawan dariku. Pasukan Jepang sedang di atas angin. Ayah, kalau kau tak bertahan di Yunzhou, Yunzhou sudah lama jatuh. Ayah, kau terus hidup begini. Hanya akan mensel akakan kelu aga lin. Buat kelu aga lin kehil anggan kesempatan. Kau melakukan ini, hanya mempermalukan keluarga Li. Bodoh. Apa yang kau tahu? Aku pahami negara tak tergantikan. Aku pahami keadilan nasional. Lebih tahu menghormati orang tua. Persaudaraan. Kau melakukan ini, bukan cuma sesat, tak termaafkan. Omonganmu lebih bagus dari nyanyian. Lihat semua orang di sini. Siapa yang peduli padamu? Hahaha. Di zaman sekarang. Perasaan macam apa? Santa. Omong kosong. Hanya uang dan kekuasaan yang abadi. Aku tanya sekali lagi. Tanya terakhir kali. Bergabunglah dengan keluarga Yuan. Kemakmuran dan kekayaan tak berujung. Kalau tidak, musnahkan. Kelu aga su bersedia tunduk.
Keluarga kami juga bersedia tunduk. Aku bersedia tunduk pada keluarga Yuan. Kuliah, ini adalah trennya. Bodoh. Bagaimana denganmu? Wah, aku lupa kalau orang bodoh tak paham bahasa manusia. Aku takkan pernah bergabung dengan... Bagus, aku suka sikapmu yang seperti ini. Menguasai itu menyenangkan. Hei, kau juga menyukai wanita ini, bukan? Ah tidak, aku. Mana mungkin aku merebut wanita darimu? Dari Kuniko? Aku senang mendengarnya. Saat aku bosan bermain, aku akan berikan dia padamu. Kumpulan tikus. Yuan Santian, kau pikir kau sudah menang? Bol aku tanya pendapatmu, Tenang, Long Shuai Palsuaini? Yuan Jantian, kau ini keterlaluan. Berani-beraninya kau menghina Long Shuai. Mengapa dia di Yunzhou? Ini Tuan Zilong. Inikah dewa perang terhebat? Dia bilang orang bodoh ini ternyata Long Shuai. Bersetubuh dengan Jepang, merampas kekuasaan, menghina Long Shuai, kejahatan bawahan. Mana di antaranya kejahatan berat yang keji? Semakin lama hidup, semakin... Bahkan dewa perang Zilong begitu hormat. Apakah ini benar Long Shuai? Ini sudah tamat. Mari kita cari solusi. Bagaimana aku minta maaf pada Long Shuai? Long Shuai mulit hina. Aku cuma salah paham saja. Aku cuma pura-pura mencari perlindungan Raja Beiliang. Aku cuma ingin menyelamatkan kalian. Ya, kami tak pernah punya niat buruk. Kami bersumpah setia pada junjungan. Mohon Long Shuai menghukum kami. Mohon Long Shuai menghukum kami. Aku cuma sesaat tergoda. Kumohon, demi adik perempuanku, ampuni nyuawaku. Diam. Dulu Long Shuai menenangkan perbatasan utara. Beliau mengasingkan diri di Yunzhou 2 tahun, tapi tak menyangka kejadian hari ini. Dosa kalian tak terampuni. Akan kularaporkan ke raja, satu persatu. Terutama kau, Raja Beiliang. Meski kau saudara raja, kali ini kau takkan lolos dari maut. Tak disangka. Dewa perang Zilong ini tidak hanya ahli bela diri, tapi juga pandai berakting. Apa maksud yang mulia? 2 tahun lalu, aku sendiri yang mendorong Long Shuai dari tebing. Bahkan jika Long Shuai selamat, pasti ada bekas luka di hatinya. Aku pakai metode penglihatan batin. Tak ada bekas luka di tubuhnya. Artinya dia penipu. Ya, aku hampir lupa hal itu. Dia sama sekali tidak terluka. Kalau bukan Long Shuai, mana mungkin kuasai pedang naga ini? Tapi pedang naga ini juga palsu. Kecuali dia buka bajunya. Mari kita lihat apakah... Apa? Tidak berani melepasnya? Jadi jelas terlihat benar atau tidak? Xiao Wang. Guozi, tadi hanya kesalahpahaman. Aku khawatir anak ini punya trik tersembunyi. Biar ku coba uji untukmu. Aku tulus pada Guozi dan Raja Beiliang. Benar. Kami tak punya niat buruk. Kami bersumpah setia pada Tuan. Apa sakit? Haha, tidak sakit. Sangat nyaman. Guozi, sangat nyaman. Anjing Yongpatu. Kau tak pejelai pada Long Shuai sama sekali. Takut tentara Zhenlong datang ke Yunzhou? Musnahkan semua suku di Yunzhou satu persatu. Kau mau habisi semuanya? Dewa perang Zilong hingga saat ini berhenti berpura-pura. Pasukan Beiliang sudah kepung Yunzhou. Istana gubernur juga di bawah kendaliku. Bisa kau selamatkan malam ini? 2 kata lagi. Bagaimana kau hubungi tentara Zhenlong? Maksud Raja Beiliang adalah membunuhku, Dewa Perang Naga. Kerajaan naga tertinggi. 1 tuan dan 1 pimpinan. Ada 4 dewa perang di bawah komandan naga. Mereka kuasai 4 penjuru, timur, barat, selatan, utara. Dari 4 panglima perang, dewa perang Zilong yang paling kuat. Statusnya paling tinggi, paling dihargai Long Shuai. Jadi aku tak ingin membunuhmu. Asalkan kau mau tunduk padaku. Di bawah komandanku, aku akan raih pencapaian besar. Akulah raja. Kau Zilong. Jasa militer, kekuasaan, dan status bagaikan awan bagiku. Zilong setia pada Long Shuai. Tak ada majikan di sini. Zilong dewa perang. Ku beri kau kesempatan terakhir. Jangan uji kesabaranku. Ku beri kesempatan lagi. Sujud memohon ampun. Minta maaf pada Long Shuai. Lalu laporkan semua kesalahanmu ke junjungan. Kau akan dihukum sesuai hukum. Demi mati terhormat. Cukup. Aku tak mengerti. Kenapa orang bodoh ini pontadibla? Otak kalian rusak juga? Tak bisa bedakan baik dan buruk? Ayah, kakak, Raja sedang marah. Lupakan si bodoh ini. Minta ampun. Pantas jadi sampah masyarakat. Generasi muda tak ada harapan. Biarkan Long Shuai tertawa. Tak apa.
Aku hanya bertanya, kau masih yakin akan menang? Haha, semua terkendali. Bagaimana bisa kalah? Hebat sekali. Waktunya hampir tiba. Siapa? Tuan muda, 90% pasukan kita tewas. Harus bagaimana? Apa? Tak mungkin. Sudah kuperiksa dokumen militer. Pasukan Jenong tak ada gerakan. Pasukan Wine tak ada tanda ke utara. Tutup mata ini, pasti ini Raja Beiliang sangat licik. Bahkan catatan militer pun sudah terdokumentasi. Untungnya, Long Shuai punya strategi jangka panjang. Jika tidak, mustahil mengungkap si rubah tua ini. Apalagi merebut semuanya. Jongon Mangertak. Kau tak bisa menipu kami. Sepertinya kau benar. Pasukan naga sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Pasukan di daerah lain tak sempat memberi bantuan. Melihat 4 perbatasan kerajaan naga. Nyatanya aku tak punya pasukan sama sekali. Tapi ada pasukan yang tak bisa diperintah siapapun. Bahkan paduka Raja Beiliang pun tak berhak campur. Maksudmu ada pasukan seperti itu? Komandan pasukan kerajaan, MU Wu, tiba. Pengawal kerajaan, pasukan tuan. Bukan bagian dari pasukan naga. Tak bisa diperintah siapapun. Kecuali oleh Raja. Tidak perlu melapor ke siapapun. Lu adalah komandan pasukan kerajaan. Lagi-lagi sahabat Lin Fen. Mungkinkah Lin Fen benar-benar tampan tua tak bermata? Jika dia Long Shuai, aku adalah raja. Pasukan kerajaan tak peduli dunia luar, jelajahi dunia. Hanya jaga keselamatan negara. Mereka tak boleh tinggalkan ibu kota ton paisan. Mu. Tahukah? Pangeran kecil. Meski kau tahu hukum kerajaan naga, bersekongkol dengan Jepang, menjual negara, merebut tahta. Dosa-dosamu ini sudah cukup untuk kau mati ribuan kali. Orang yang baru menggilingkan pasukan Kavaleri Beiliangku. Tapi Komandan MU. Pasukan Beiliang tak layak disebut-sebut. Kau lancang. Diam. Tak ada hak bicara untukmu di sini. Pasukan Beiliangku bentrok dengan Komandan MU. Mereka pantas menermanya. Apakah Komandan MU sudah tenang sekarang? Raja Beiliang, maksud dan APA, menyegarkan. Aku tahu Komandan MU dan Jenderal Long bersahabat karib. 2 tahun lalu ku tebas sendiri nyawanya. Aku paling yakin akan hal ini. Komandan MU menyerang Yunzhou dengan risiko hukuman mati. Melarikan diri sejauh ini. Pasti bukan untuk barang palsu ini. Hanya ada 2 alasan. Pertama, kekuasaan. Kedua, kekayaan. Mengapa tak bekerja sama denganku? Mari gulingkan singgasana naga ini bersama. Kau bisa jadi Raja Beiliang. Seluruh Beiliang ini akan jadi milikmu. Berani sekali, Raja Beiliang. Hati-hati, hahaha. Perhatikan ucapanmu. Lihatlah si kelawing wanganai. Aku yang berstatus tertinggi. Paling tinggi kedudukan. Aku bisa berkata apa saja. Aku... Raja Beiliang. 2 tahun tak jumpa. Kau jadi begitu berwibawa. Tak hanya berani melawan, bahkan Komandan MU. Bahkan yang di kursi naga, tak peduli sama sekali. Ingat baik-baik, 2 tahun lalu kau di sampingku. Minum air pun tak berani, karena takut mengganggu. Bodoh. Kau gila apa? Bagaimana dia bisa tahu? Komandan MU, trik kecil ini tak bisa bohongiku. Maslihat. Kau dengar dari mulut Long Shuai. Aku takut padanya. Lalu kau gunakan mulut Long Shuai palsu. Ucapkan di depan umum. Untuk menipuku. Buatku kira dia Long Shuai asli. Dia benar-benar Dragon Shuai. Mengapa aku harus bohong? Aku sendiri dorong Long Shuai. Kudubing. Hancur berkeping. Dia tak mungkin Long Shuai. Pernah lihat mayatku? Karena tak melihatnya. Bagaimana kau yakin aku mati? Kubuakan belati di dada Long Shuai. Dilumuri racun terganas di dunia. Racun ini bisa menyumbat tenggorokan. Walau ilmu bela dirinya hebat, tetap tewas. Saat itulah kusadari tenaga dalam tak bisa usir racun. Maka, kulakukan metode balik yin yang Xuantian, menciptakan tubuh baru. Jadi tubuhku sekarang tak lagi rusak seperti dulu. Harganya adalah 2 tahun kebodohan.
menjadi orang dungu. Kau benar-benar jenggual. Jadi kau benar-benar jenggual Long Shuai. Mustahil. Sungguh mustahil. Kau pikir dengan omong kosong ini, kau bisa menipuku, kau meremehkanku, Yuan Zhantian. Kalau begitu, katakan, di mana aku berbohong padamu? Oh ya, jika tak bisa temukan kesalahan, bagaimana kau yakin aku berbohong? Diam kau. Dasar orang rendahan tak berguna. Ngawur, asal bicara. Kau tak berhak bicara padaku. MU, sudahkah kau pertimbangkan? Mau bekerja sama denganku? Sama sekali mustahil. Baik, Tinger. Catat ini untukku. Malam ini, MU, Komandan Pasukan Hutan Kerajaan Istana Gubernur Yunzhou. Pasukan Jinlong, Zilong, Gubernur Yinzhou. Mereka bertiga ingin jadikan Gubernur Pertahanan Beijing sebagai alat tawar, bersekongkol dengan Jepang. Berniat merebut tahta, menggulingkan negeri naga kita. Raja Beiliang berdarah-darah. Kau pikir omong kosongmu akan dipercaya raja? Aku, Raja Beiliang, identitas terpisah, semua yang hadir di bawah perintahku. Saksikan, kami punya bukti nyata. Kira raja percaya menteri pencuri durjana sepertimu? Masih percaya saudaraku? Berperanglah bersamaku. Saudaraku. Bodo, apa yang kau lakukan lagi? Justru karena kau adalah saudara raja, identitasmu terlepas. Karena itu, hari ini aku undang Komandan MU dan Zilong menemani dalam sandiwara ini. Syukurlah usahaku tidak sia-sia. Aku takkan percaya perkataanmu. Baik, kau tak percaya padaku, maka akan kuminta dia bicara. Lin Fan. Hormati Tuan. Dengan hormat kami undang Raja, sujud pada Raja. Raja Beiliang, kenapa tak bersujud? Bangunlah. Kaisar. Kau tidak percaya kata Long Shuai. Maka apa yang aku, penguasa kerajaan naga saat ini? Raja sendiri bilang Lin Fan adalah Long Shuai. Tampaknya kebenaran sudah tak bisa dibantah. Siapa sangka orang bodoh ini adalah marsekal kerajaan Zhenlong? Lin Fan benar-benar Long Shuai. Ini dia. Paman, jangan dengarkan menteri dan pencuri durhaka ini. Mereka hanya mengoceh. Ini sangat rumit. Koberlutu. Aku akan tiba di Yunzhou sebelum malam ini. Setiap adegan pesta perayaan, sudah kusaksikan sendiri. Siapa menteri korup dan pencuri itu, aku sudah paham betul. Tiba di Yunzhou sebelum malam ini. Maka pasukan kerajaan akan berada di Yunzhou. Benar, pasukan kerajaan yang mengawal Tuan ke sini. Makanya dia menghindari kalian semua. Diam-diam masuk ke kediaman Gubernur Yunzhou. Kaisar. Kau memang pencemas, banyak prasangka. Aku hanya saja tak kusangka. Kau tega membunuh Long Shu, bersekongkol dengan bajak laut Jepang, membantai kerajaanku. Kalau bukan karena Long Shuai menyusun strategi, mungkin aku masih terbelenggu oleh... Wah, seperti, coba jawab. Dari mana kau dapat yang seperti ini? Yuan Zhantian, APA kau hila, siapa di dunia ini berani berpura-pura jadi raja? Bagus. Tak ada yang berani meniru sang raja di dunia ini. Dan kau manfaatkan itu. Menemukan orang yang pura-pura jadi tuan negara kita. Mau aku menyerah begitu saja? Serahkan 100,000 kalori utara. Wah, Long Shuai palsu. Tuan Gedungit. Siapa dalang di balik layar ini? Apakah itu kau? Ah, ternyata kau. Apa yang terjadi, ayah? Mungkinkah kau dalang sebenarnya di balik ini? Ayah, jangan nakuti aku. Ayah, aku Tinger, ayah. Tinger, kau benar-benar temukan. Sosok persis seperti Tingerku. Untuk menipuku. Kau benar-benar bohong padaku. Kau tak bisa membodohiku. Banggan. Tinger, aku bunuh kau.
Tingarku, tingar, tidak, kau palsu, bukankah kau tingarku? Di mana tingarku, 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 tingarku. Tingar, tingar, tingar. Yuan Santian ini, dasarnya pencuriga, seumur hidupnya penuh muslihat, satu-satunya yang dipercaya, mungkin anak kesayangannya. Tak kusangka berakhir. Dia curiga pada anaknya sendiri. Dia juga merasa anaknya akan celakai dirinya. Langkah akhir bunuh keluarga sendiri. Haha. Muwu, Ada. Tongkap Raja Belian. Selidiki kejahatan yang dia lakukan. Setelah kembali ke Beijing, saya ingin memeriksanya sendiri. Ya. Tingaha. Untuk ratusan etnis Yunzhou. Tuan sangat murah hati, Tuan sangat murah hati. Kami dibutakan oleh Raja Liang Utara, membuat langkah yang melampaui. Mohon maafkan saya, mohon maafkan saya. Mohon maafkan saya. Long Shuai, apa pendapatmu? Ratusan etnis Yunzhou meningkat, berniat untuk memberontak. Jangan pernah memaafkan. Sesuai dengan hukum, perlu mengeksekusi 9 klan. Hanya dengan cara ini Yunzhou bisa damai. Tuan Long Shuai, situasi hari ini dengan putraku Lin Qing, ada tanggung jawab. Saya harap kalian berdua bisa. Biarkan saya mencoba ini sendiri. Saya akan memberi penjelasan yang memuaskan. Oh. Ada APA? Kamu mengamati sepanjang jalan. Apakah ada sesuatu di wajahku? Aku merasa semua yang terjadi hari ini seperti mimpi. Dia telah berada di sisiku selama 2 tahun. Ternyata Zhenghua Dragon Shuai. Yang menemanamu, bukan Zhenghua Dragon Shuai. Itu Lin Fen si bodoh. Dan mulai sekarang, selalu bersamamu, mencintaimu dan melindungimu. Mereka juga Lin Fen si bodoh. Apakah itu pengakuan? Tentu saja tidak. Ini lamaran pernikahan. Jiwa. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau.